Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Mr. Ahmed yang masih isi koma dan senantiasa berbagi. Berbagi untuk apa? Berbagi untuk menginspirasi. Kali ini kita sudah masuk ke bab kedua, yaitu masih di kelas 11. Masih membahas tentang matematika wajib, khususnya di program linear. Nah, jadi kita bahasan kali ini adalah tentang program linear. Program linear ini erat kaitannya dengan pelajaran atau materi di kelas 10, khususnya di bab yang mengenai tentang sistem persamaan linear dua variabel maupun sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Jadi di sini sama persis cara pengerjaannya. Jadi kalau di program linear ini berarti kita nanti diwajibkan untuk menentukan nilai maksimum, nilai minimum, jumlah ketika nilai maksimumnya berapa dan lain sebagainya. Jadi kalau ingin pembelajaran program linear ini lebih lancar dari sebelumnya atau dalam hal yang lainnya, maka pelajari dulu materi yang ada di kelas 10. Oke, lanjut saja kita bahas. Jadi kita bahasnya tidak teori ya, tapi kita bahasnya adalah latihan. Jadi tujuannya adalah dengan berlatih maka kita akan jauh lebih mampu atau siap menghadapi soal bentuk program linear yang manapun. Oke, kita langsung saja bahas soal yang pertama. Di soal yang pertama, di sini adalah soal mengingat. Jadi soal mengingat kembali materi di kelas 10, yaitu mengenai tentang sistem pertidaksamaan. Jadi kita dituntut untuk menentukan yang namanya daerah dari sistem pertidaksamaan. Jadi linear ya, masih linear bentuknya, yaitu masih dua variabel, di mana daerah himpunan penyelesaiannya sudah ada. Jadi kita sudah punya daerah himpunan penyelesaiannya, yaitu ini ya, kita punya daerah himpunan penyelesaiannya. Jadi sudah punya. Nah, berarti kita harus mencari persamaan garisnya. Nah, untuk menentukan persamaan garis di beberapa buku literasi, yang kalau misalkan adik-adik membaca atau rekan-rekan membaca, ada di LKS ataupun di buku paket, maka kita menggunakan rumus gradien. Jadi rumus antara dua titik ya. Jadi rumus dua titik. Jadi kalau kita punya dua titik, misalkan kita punya titik X1 dengan Y1, kemudian titik yang kedua adalah X2 dan Y2. Nah, maka untuk menentukan persamaan garisnya kita menggunakan rumus. Nah, jadi seperti ini. Oke, yang di sini X dikurang, nah ini dikurang, ini Y dikurang. Nah, ini cara mudahnya begini nulisnya. Kemudian kita substitusikan di sini X1, nah di sini X1, berarti di sini Y1, di sini Y1. Jadi cara menghafalnya biar gampang seperti ini. Ini X2, maka di sini Y2. Jadi rumusnya yang kita peroleh adalah seperti ini, ya. Jadi cara menuliskan rumusnya biar gampang hafal seperti ini caranya. Oke, kita coba. Misalkan kita punya garis yang pertama. Ini adalah garis 1, jadi kita anggap garis 1. Yang atas adalah garis kedua. Jadi kita punya dua garis. Nah, kita menggunakan metode yang pertama, yaitu garis satunya kita gunakan. Nah, nanti ada dua metode yang saya gunakan ya. Oke, berarti kita tinggal substitusikan saja titiknya dulu, kita tentukan titiknya. Titiknya yang di sini 4 dengan 8, maka titik yang pertama adalah 0,4 ya. X dulu baru Y. Karena ini adalah punyanya Y. Kemudian titik yang keduanya kita punya adalah 8,0. Jadi 8,0. Karena ini adalah horizontalnya, di sini titiknya adalah titik 8,0. Kita sudah punya dua titik. Kemudian seperti biasa kita buat dulu garisnya. Kemudian kita bentuk sambungan dan kurangnya. Kemudian nah, kita menentukan X1 dengan X2-nya yang mana? Ya, mana saja. Misalkan yang kita tulis pertama adalah X1, maka yang sebelahnya adalah X2-nya tentu. Maka di sini kita tinggal menuliskan X, di sini kita menuliskan Y. Kemudian X itu yang depan ya. Nah, berarti ini 0, di sini 0. Kemudian yang ini adalah 0 juga. Oke, sorry. Y-nya berarti di sini 4 ya. Nah, di sini 4.
sini 4. Nah, kemudian baru diturunkan. Di sini X2-nya adalah 8. Nah, oke, yang di sini adalah Y2-nya adalah 0. Nah, oke. Nah, jadi kita sudah dapatkan bentuk seperti ini. Misalkan kalau misalkan kurang paham, maka kita lihat, kita gunakan warna biru. Nah, oke. Nah, ini adalah kita punya X1, ini Y1, ini X2, dan ini adalah Y2. Gitu ya, paham ya? Nah, ini kemudian kita kali silang. Saya sederhanakan dulu ya. Kita sederhanakan, ini adalah X, ini adalah 8, ini Y dikurang 4, tidak bisa sederhana ya. Yang ini adalah minus 4. Ingat 0 dikurang 4. Kemudian kita kalikan silang. Nah, kita kalikan silang berarti ini dengan ini dengan ini. Oke. Berarti nanti didapat min 4X ya, karena X dikali dengan min 4. Nah, ini adalah 8 dengan Y min 4. Nah, ini kemudian kita pelangikan, kali pelangi. Oke. Maka ini tetap min 4X. Nah, ini sama dengan 8Y dikurang 8 dikali 4 adalah 32. Sehingga kalau kita tuliskan, kita pindah ruas, ini adalah min 4X, tetap, ini minus 8Y. Nah, ini sama dengan minus 32. Karena minus ini punya 32 ya. Kemudian ini kalau misalkan kita tulis dengan sederhananya, berarti ini saya tulis ulang, min 4X min 8Y sama dengan minus 32. Kemudian ini bisa saya sederhanakan, saya bagi dengan minus 4 ya. Nah, saya bagi dengan minus 4, dapatnya, karena semua bisa dibagi dengan minus 4. Kalau dibagi minus 4, jadinya tinggal X, dibagi dengan minus 4, jadi plus ya. Plus 2Y, karena kan 8 dibagi 4, 2 minus dibagi minus jadi positif. Ini dengan hal yang sama, minus dibagi minus positif, 32 dibagi 4 adalah 8. Jadi ini adalah persamaan garis 1. Jadi ini adalah persamaan untuk garis yang 1. Nah, untuk yang persamaan garis keduanya pun caranya sama saja. Namun di sini kita harus menentukan namanya daerahnya. Jadi daerah himpunan penjelasannya kita sudah ada, maka kalau namanya sistem pertidaksamaan, nah sistem pertidaksamaan berarti daerahnya itu ya kalau nggak kurang dari, ya kurang dari sama dengan, atau lebih besar dari, atau lebih besar dari sama dengan. Apa bedanya? Ketika kita mempunyai yang kurang dari, berarti nanti garis yang kita punya itu adalah garis putus-putus. Sayangnya garis yang pertama ini bukan putus-putus. Nah, ini garisnya full. Garisnya full digambarkan, maka nanti garisnya harus ada sama dengannya. Jadi persamaannya harus ada sama dengannya. Oke. Nah, ini jadi cara menentukan persamaan garisnya seperti ini. Nah, nanti untuk daerahnya baru kita bicarakan. Nah, ini adalah cara yang pertama. Jadi bisa saya tuliskan ini adalah cara 1. Nah, bagaimana dengan cara kedua? Saya berikan di atas. Cara keduanya kita menggunakan namanya aturan Hess ya, atau hukum Hess lah. Jadi kita berdasarkan penemunya, Hess. Nah, Hess itu bagaimana cara mengerjakannya? Jadi kalau misalkan ini adalah garis, nah ini kita punya garis, kemudian ini adalah sumbunya X ya, sumbu X, yang ini adalah sumbu Y, tentu positif ya. Nah, ini juga positif. Misalkan titik yang di sini adalah kita misalkan lagi lah, ini adalah garis A, ini garis B. Nah, jadi menentukan persamaannya cukup dengan dikalikan silang saja. Ini A ini kan ada pada sumbu Y, maka nanti kita rubah menjadi sumbu X, jadi AX. Nah, B-nya ada di sumbu X, maka kita berubah jadi Y, jadi BY. Nah, kemudian sama dengan kan berarti A dikali dengan B, jadi A dikali dengan B. Nah, jadi rumusnya seperti ini. Jadi cara pengerjaannya jadi jauh lebih mudah. Nah, kita buktikan dengan cara keduanya. Nah, aplikasinya adalah, jadi kita aplikasikan. Aplikasinya kita masukkan, datanya adalah 4. Nah, ini garis 1 saya tuliskan. Garis 1. Nah, aplikasinya adalah di sini adalah 4Y, maka saya ganti jadi 4X. Nah, 4X ditambah, nah tambahnya karena ini positif ya, 8-nya kalau
8-nya di sebelah kiri berarti dikurang nanti. 8Y, nah sama dengan 4 dikali 8 adalah 32. Nah ini sama persis dengan bentuk yang ini, hanya ini kan berubah minus ya. Nanti kita sederhanakan. Kalau kita sederhanakan berarti kita bagi 4. Nah ini kita bagi 4, berarti dibagi 4 dapatnya adalah 2x. Bagi 4 ya. Kalau bagi 4 berarti adalah x saja. X ditambah dengan 8 dibagi 4, 2y. Sama dengan 32 bagi 4 adalah 8. Nah ini sama persis. Jadi persamaannya jauh lebih mudah. Kita menggunakan aturan Hess gitu ya, atau hukum Hess. Nah, kemudian apa cara menentukan pertidaksamaannya? Nah, menentukan pertidaksamaannya berarti sama saja kita disuruh menentukan model matematikanya. Jadi bisa disebutkan itu adalah model matematika. Oke. Jadi yang diminta dalam soal adalah menentukan model matematikanya. Nah, untuk menentukan model matematikanya kita gunakan cara yang tadi, yaitu cara Hess yang jauh lebih mudah. Jadi mempersingkat waktu dalam pengerjaan. Namun jangan lupa disederhanakan. Nah, ini bentuk sederhananya adalah X ditambah dengan 2Y. Nah, apa hubungannya dengan 8? Nah, lihat. Garis yang diarsir itu adalah garisnya ke bawah. Tapi perlu diingat, ini khusus untuk garis yang dari atas kiri menuju ke kanan bawah. Jadi arahnya itu dari atas kiri, nah atas kiri dia nanti menuju ke kanan bawah. Nah, kanan bawah. Nah, aturannya seperti ini, atau dari kanan bawah menuju ke atas kiri. Nah, itu nggak masalah. Jadi atas kiri menuju ke kanan. Jadi ibaratnya dari kiri ke kanan, dari atas ke bawah. Nah, kalimatnya begitulah. Dari kiri ke kanan, dari atas ke bawah. Nah, arsirannya kan menujunya ke bawah. Nah, ini arsirannya ke bawah. Nah, ini arsirannya ke bawah nih, arsirannya ke bawah. Yang diarsir adalah daerah yang bawah. Daerah yang di bawah ini, atau di kiri dari suatu garis. Jadi kalau garis ini miring begini bentuknya, berarti ada kirinya, ada kanannya. Kecuali kalau misalkan bentuknya sumbu X nih. Sumbu X itu kan hanya ada atas dan bawah saja. Begitu juga dengan sumbu Y. Hanya ada kiri dengan kanan. Tapi kalau ketika dia membentuk gradien atau kemiringan atau garis miring begini, dia akan ada yang namanya atas dengan bawah atau kiri dengan kanannya. Jadi ini arahnya, arsirannya ke bawah atau ke kiri. Nah, itu maka datanya adalah, yang jawabannya adalah kurang dari. Nah, tapi lihat lagi garisnya tidak putus-putus, jadi tidak dibuat dalam hal putus-putus, maka harus ada kata sama dengan. Nah, jadi kalau ada bentuk seperti ini, nah berarti memungkinkan kalau garisnya itu adalah di bawah garis atau di daerah kiri garis. Nah, gitu ya, jadi cara jawabnya. Kemudian untuk garis yang kedua, nah garis yang kedua dengan menggunakan aturan Hess lagi, maka jauh lebih mudah kita mengerjakannya ya. Berarti itu adalah 6x ditambah dengan 4 ya. Nah, ini berarti 4y nanti dikalikan dapatnya 24. Nah, kemudian jangan lupa nanti disederhanakan, tapi kita lihat dulu arsirannya. Arsirannya lagi-lagi arahnya ke bawah garis ya, atau di sebelah kiri garis. Nah, karena daerah himpunan penyelesaiannya ada di bawahnya dia. Nah, berarti jawabannya juga kurang dari. Nah, kemudian kita bagi berapa nih? Kita bagi 2 ya. Kalau bagi 2, maka dapatnya adalah 3x ditambah dengan 2y kurang dari sama dengan 12. Maka nih persamaannya menjadi 3x ditambah dengan 2y kurang dari sama dengan 12. Oke, ini persamaan atau sistem pertidaksamaan yang dimaksud dari daerah himpunan penyelesaian dalam soal ini. Nah, jangan lupa setiap pada soal ini selalu ada yang namanya daerah atau namanya syarat minimum. Nah, syarat minimumnya adalah x lebih besar dari sama dengan 0, kemudian juga y lebih besar dari sama dengan 0. Nah, ini maksudnya apa? Nah, ini yang suka jadi kekeliruan dari adik-adik atau rekan math. Nah, kadang-kadang sukar membedakannya. Nah, ini maka kita coba di sini.
kalau yang namanya garis X sama dengan 0, nah garis X sama dengan 0 itu bukan sumbu X, justru adalah sumbu Y. Nah ini adalah X sama dengan 0, yaitu sumbu Y. Kemudian yang sumbu X itu adalah garis Y sama dengan 0. Nah bagaimana kalau misalkan ada lebih besar dari, nah kalau lebih besar dari kan artinya dia arsirannya kalau untuk X lebih besar dari 0, nah ini X lebih besar dari 0 berarti arsirannya ke kanan. Nah ini kan sesuai dengan arsiran yang mau dalam soal pertama ini. Begitu juga dengan Y lebih besar dari 0, yaitu arsirannya adalah ke atas. Nah karena sumbu X itu hanya ada atas atau bawah saja. Jadi ini adalah model matematika atau sistem pertidaksamaan yang diminta. Oke, ini semoga jauh lebih mudah dalam memahaminya. Kita lanjut di soal nomor 2. Sekarang dalam bentuk ceritanya. Nah, biasanya sistem pertidaksamaan linier itu dibangun dalam bentuk soal cerita. Nah, ini jadi buat memudahkan rekan-rekan atau adik-adik dalam mempelajari sistem pertidaksamaan. Nah, sebelumnya saya memperkenalkan dua buah tabel. Nah, dua buah tabel yang sering digunakan biasanya dalam hal yang dibutuhkan ketika dalam bentuk soal cerita. Jadi ini tabel yang diperlukan. Nah, gitu ya. Sebenarnya kalau misalkan sudah mahir tanpa menggunakan tabel sekalipun juga nggak masalah. Tapi kalau misalkan kita baru belajar, nah maka saya akan memperkenalkan dalam bentuk tabel. Kita mulai ya. Suatu jenis makanan ternak membutuhkan 5 kg daging dan 3 kg tepung. Jadi di sini ada daging dan ada tepung. Berarti kalau misalkan itu maka saya tuliskan daging ya sini. Saya tuliskan daging. Nah, ini daging. Kemudian di sini saya tuliskan tepung. Nah, begitu juga bisa saya tuliskan sebaliknya. Jadi di sini saya tuliskan daging. Nah, jadi ada dua tabel bentuknya. Kemudian di sini saya tuliskan tepung. Nah, ini sama saja. Jadi bedanya satunya ada bentuknya di bawah, satunya adalah bentuknya yang horizontal, satunya vertikal ya. Kemudian di sini dijelaskan makanan ternak membutuhkan suatu jenis makanan ternak. Nah, makanan jenis yang lain berarti ada jenis pertama, ada jenis kedua, jenis yang lain kita anggap jenis yang kedua, gitu ya. Berarti makanan ternak itu ada jenis yang pertama. Nah, ini jenis yang pertama, juga jenis yang kedua. Oke. Nah, begitu juga di sini saya tuliskan jenis yang pertama, kemudian ada juga jenis yang kedua. Nah, pada jenis pertama membutuhkan 5 kg daging dan 3 kg tepung. Jadi 5 kg daging dan 3 kg tepung. Gitu ya. Jenis yang pertama. Di sini maka saya tuliskan 5 kg daging dan 3 kg tepung. Karena satuannya di sini sudah sama, ya, jadi satuannya di sini sudah kilogram. Ya, di sini juga semuanya sudah kilogram. Nah, ini terus persediaannya pun juga kilogram, maka tidak jadi masalah. Tapi kalau misalkan satuannya berbeda, maka misalkan satuannya di sini dalam bentuk ons atau dalam bentuk pounds atau satuan yang lainnya di sini dalam bentuk kuintal ataupun satuannya dalam bentuk ton. Maka adik-adik atau rekan med sekalian harus menyamaratakan dulu satuannya, atau entah mau di bawah yang lebih mana yang menurut kalian atau menurut adik-adik itu jauh lebih mudah gitu. Oke, kita coba di sini jenisnya. Nah, jenis yang pertamanya tadi, ini satuannya karena sudah sama jadi nggak perlu dirubah ya. Maka ini tinggal 6 kg dan 8. Berarti ini saya tulis 6, 8. Nah, ini juga sama 6, 8. Kemudian di sini yang tersedia adalah 60 untuk daging dan 48 kg untuk tepung. Maka saya tuliskan di sini 60 kg daging juga 48 kg tepung. Nah, ini adalah menyatakan sigma atau jumlah. Ini dibaca sigma ya. Nah, sigma itu adalah jumlah keseluruhan. Berarti di sini adalah 60. Nah, kemudian di sini 48. Nah, kemudian setelah sama, maka kita bisa menuliskan. Nah, di sini kita yakini yang namanya makanan jenis pertama itu kita anggap sebagai bentuk X. Dan makanan jenis kedua kita anggap sebagai bentuk Y. Jadi untuk memudahkan nanti kita rubah.
Jadi kalau di sini bacanya kan harusnya 5i, 5i Romawi dan 6ii Romawi. Nah, kan agak sulit. Maka kalau kita tuliskan adalah 5x. Nah, ini jadi kita jadi anggapannya adalah x dan ini kita anggapnya jadi adalah y. Begitu juga yang di sini sama. Di sini x dan di sini adalah y. Jadi kita bisa tuliskan secara matematikanya adalah kita tuliskan di sini adalah 5 ya. Berarti 5x ditambah dengan 6y, jadi ini 5x ditambah dengan 6y sama dengan jumlahnya adalah 60. Nah, karena tersedia dagingnya 60 kg, karena ini sistem pertidaksamaan, nah, berarti dia tidak mungkin lebih dari 60. Jadi jawabannya adalah kurang dari sama dengan 60. Jadi nggak mungkin ada kelebihannya. Jadi maksimumnya adalah 60. Jadi tanda ini bisa berarti adalah maksimum. Nah, maksimum tersedia. Atau kalimatnya adalah sebanyak-banyaknya. Nah, ini jadi kalimatnya bisa berganti sebanyak-banyaknya. Nah, sebanyak-banyaknya 60 kg artinya nggak mungkin lebih dari. Jadi kata kurang dari sama dengan itu dalam sistem pertidaksamaan linear itu bisa kalimat maksimum atau sebanyak-banyaknya. Oke, atau paling banyak juga bisa disebutkan paling banyak. Jadi ada kalimat paling banyak. Nah, berarti kalau tandanya lebih besar dari adalah kebalikannya, minimum atau sekurang-kurangnya atau paling sedikit, gitu ya. Kemudian berikutnya adalah 3x ditambah dengan 8y sama kurang dari sama dengan 48. Nah, ini kan tidak bisa disederhanain lagi, jadi ini sudah paling bentuk sederhana. Nah, kemudian jangan lupa syarat cukupnya adalah x lebih besar dari sama dengan 0, kemudian y lebih besar dari sama dengan 0. Oke, kita sudah dapatkan persamaannya. Setelah kita dapat persamaannya, maka langkah selanjutnya yang harus adik-adik lakukan adalah kita menentukan titik koordinatnya. Nah, untuk menentukan titik koordinatnya kita gunakan bantuan tabel juga seperti ini yang sederhana. Jadi di sini saya tuliskan x, di sini y, ini x, ini y. Berarti yang ini adalah untuk yang persamaan 1 dan ini adalah untuk yang persamaan kedua, gitu ya. Kemudian kita paling gampang adalah kita bikin 0. Nah, ini di sini 0. Nah, kita bikin 0 di sininya. Nah, untuk yang lainnya maka kita bisa gunakan angka lainnya. Nah, misalkan persamaan 1. Nah, kalau misalkan x-nya saya buat 0, berarti kan 5 dikali dengan 0 kan 0 ya. Berarti sisanya adalah 6y. Maka saya tuliskan 6y sama dengan 60. Sehingga y sama dengan 60 dibagi dengan 6. Sehingga kita peroleh nilai adalah x sama dengan 10. Maka di sini bisa kita tuliskan 10. Dengan cara yang sama juga, kalau seandainya y-nya ini adalah saya buat 0, berarti 6 kali 0, 0, berarti tinggal 5x. Berarti 5x sama dengan 60. Sehingga kita nilai x-nya adalah 60 dibagi dengan 5. Sehingga kita dapatkan nilai x sama dengan 12. Ya, kita tuliskan 12. Jadi kita dapat koordinatnya sudah ada, yaitu yang pertama 0,10. Ingat ya, x dulu baru y. Kemudian koordinat yang keduanya adalah 12,0. Sehingga kalau kita gambarkan 0,10, anggap 10 daerahnya di sini ya. Nah, ini 10, kemudian 12, kita agak lebih jauh. Nah, ini 12. Sehingga kalau kita tarik garis, ini tidak menggunakan garis ya. Oke. Nah, kira-kira seperti ini. Nah, ini garis yang pertama saya punya. Nanti untuk daerah arsirannya lagi dulu ya. Kemudian kita juga bisa mensubstitusikan bentuk yang ini dengan cara yang sama juga. Maka tinggal kalau x-nya 0 berarti tinggal 48 dibagi 8, maka dapatnya 6. Ya, gitu ya caranya. Kemudian kalau y-nya kita buat 0, maka 48 dibagi 3 sehingga kita peroleh nilai 16. Sehingga kita punya koordinat 0,6 dan kita punya koordinat 16,0. Nah, ini kalaupun sudah paham tidak perlu ditulis koordinatnya, langsung nanti kita gambarkan saja. Oke, kita buat, kemudian kita buat garisnya, kita gunakan warna yang berbeda biar enak memandangnya. Oke,
Titiknya adalah 0,6. 0,6 berarti kalau 10 di sini. Oke, sebentar. Ya, kita lanjutkan. Kemana ini soalnya tadi? Ups ya. Kelebihan. Nah, nanti kita lihat di masih yang bentuk yang sama ya tadi ya. Sebentar. Garisnya tadi adalah warna birunya. Kita warna ungu ya. 0,6 kalau di sini adalah 5, maka 6 sekitar sinilah. Nah, jadi kira-kira, tapi kalau menggunakan menggaris ya tentu jauh lebih baik. Nah, ini 16. Nah, ini kita tinggal tarik garis. Nah, ya kira-kira seperti ini garisnya. Nah, oke. Kemudian kita beri arsirannya sesuai dengan yang tadi kita arsirannya lebih baik sih kita menggunakan warna yang berbeda. Nah, jadi akan lebih kelihatan. Nah, kelihatan kalau garisnya sudah berwarna berbeda. Nah, kemudian arsirannya, nah seperti yang tadi diinformasikan oleh saya di sebelumnya, ketika kalau tandanya dan garisnya adalah sesuai, yaitu dari titik atas kiri, nah gini ya, dari atas kiri ke kanan bawah, maka kalau arsirannya di bawah atau di kiri, maka yang diarsir adalah yang di bawah itu untuk tanda yang kurang dari. Nah, tanda yang kurang dari ini ya, kurang dari ini. Jadi ini arahnya ke bawah. Kalau yang sebaliknya adalah ke atas arsirannya. Oke ya. Nah, karena kita sudah punya yaitu arsirannya seperti ini. Nah, bukan arsiran ya, tandanya adalah kurang dari sama dengan, maka arsirannya ke bawah. Nah, nanti daerah himpunan penyelesaiannya adalah daerah di mana yang arsirannya paling banyak. Nah, kalau kita menggunakan aturan seperti itu, maka kita akan menyulitkan dalam hal menentukan mana yang arsirannya paling banyak. Dalam hal ini paling kotor tentu. Nah, untuk mengatasi hal itu, berarti kita harus membuat, kalau arsiran itu adalah menggunakan arsiran aturan bersih, jadi lawannya. Jadi kita menggunakan aturan bersih. Jadi di sini saya menggunakan aturan bersih. Jadi daerah yang arsirannya berlawanan. Oke, kita mulai. Untuk yang garis yang berwarna merah ini, yaitu yang 5x ditambah dengan 6y kurang dari sama dengan 60, itu arsirannya kurang dari harusnya ke bawah, maka saya arsirannya adalah ke atas. Nah, gitu ya, arsirannya ke atas. Karena kita menggunakan aturan bersih, maka satu warna pun nggak masalah. Nah, gitu. Jadi satu warna pun nggak masalah. Tapi kalau biar kita kelihatan hidup, kita kelihatan hidupnya, maka arsirannya bisa kita gunakan warna yang lainnya, warna yang berbedanya. Oke, kita coba warnanya. Kita ganti warna biru lah. Nah, untuk yang ini juga sama, arsirannya harusnya ke bawah, maka saya arsirannya ke atas. Nah, ini kan bentrok warna tuh ya, tapi kan tetap ciamik dilihatnya. Oke. Nah, selesai. Kemudian jangan lupa untuk yang lainnya, yaitu arsiran lainnya, yaitu untuk arsiran sumbu ini ya, sumbu X lebih besar dari 0, itu adalah sama dengan sumbu Y positif. Maka arsirannya harusnya kan ke kanan, maka saya arsirannya ke bawah, ke kanan, ke bawah lagi, harusnya ke kiri ya saya bicaranya. Nah, ini arsirannya saya buat ke kiri. Oke, nggak usah panjang-panjang. Kemudian yang berikutnya adalah juga sama, saya menggunakan warna yang berbeda lagi, yaitu warna inilah. Ini harusnya arsirannya ke atas untuk sumbu X positif. Nah, sumbu X positif itu adalah yang Y. Kita berarti arsirannya harusnya ke atas, saya arsirannya ke bawah. Nah, ini jadi harusnya diarsir, benar-benar diarsir, tapi saya arsirannya hanya seperti ini, itu tidak mengapa. Nah, jelas sekali daerah yang paling bersih itu adalah daerah himpunan penyelesaian. Jadi jelas sekali bahwa daerah himpunan penyelesaiannya adalah yang ini, daerah himpunan penyelesaiannya. Jadi kita punya beberapa titik, yaitu titik yang pertama, di titik yang kedua, dan ini titik yang ketiga daerahnya ya. Kalau ini kan ada arsirannya.
Jadi kita sudah punya daerah himpunan penyelesaiannya. Jadi yang diminta hanya mencari gambar daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linear. Jadi inilah jawaban untuk soal nomor 2. Oke, semoga bisa menginspirasi ya. Jadi jauh lebih mudah dalam hal mempelajari sistem pertidaksamaan linear, yaitu khususnya di program linear. Oke, kita lanjutkan di soal nomor 3. Di soal nomor 3, sekarang ini adalah menggambarkan daerah sistem penyelesaiannya, kemudian mendapatkan biaya yang semurah-murahnya. Jadi untuk mencari, kalau tadi hanya sebatas menggambar, justru kalau yang pertama adalah menentukan model matematikanya, kedua adalah menentukan model matematikanya juga, lalu menentukan gambarnya. Dan di langkah ketiga, selain menentukan model matematikanya, kemudian gambarnya, juga disuruh menentukan biaya semurah-murahnya. Jadi kalau misalkan menggunakan segala sesuatu, program linear ini digunakan untuk mencari, kalau misalkan dalam hal pengeluaran berarti dicari pengeluaran yang seminimal mungkin. Nah, kalau untuk mencari keuntungan maka dicari keuntungan yang semaksimal mungkin. Nah, biasanya kalau dalam hal pertanyaan mendapatkan biaya yang semurah-murahnya atau keuntungan maksimumnya berapa atau lainnya itu akan ada yang namanya fungsi objektif. Nah, jadi fungsi tujuan. Nah, di sini saya sudah menerapkan fungsi objektifnya atau fungsi tujuan dari yang diminta dalam hal soal. Jadi soal memintanya biaya semurah-murahnya, maka kita harus memasukkan ke biaya. Nah, ini didapat dalam soal. Biasanya harga dari takaran obat di sini. Kalau ini kan bicara tentang obat ya, maka cari biaya takaran obatnya. Karena di sini saya tidak menetapkan, saya taruh di luar ya bentuk fungsi objektifnya. Nah, langkah yang pertama seperti biasa, kalau misalkan sudah paham tidak menggunakan tabel nggak masalah. Tapi kalau misalkan belum paham, ya dianjurkan menggunakan tabel. Jadi saya menggunakan tabel yang jenis yang pertama ya. Jadi ini jenis yang pertama. Jadi yang tabelnya memanjang 4. Jadi ada 4 kolom dan 3 baris. Jadi kalau yang di bawahnya itu kan kita punya 3 kolom dan 4 baris. Nah, oke. Jadi saya punya 3 baris dan 4 kolom. Oke. Seorang pasien dianjurkan untuk memakan makanan yang mengandung paling sedikit. Nah, ada kata paling sedikit. Ini yang tadi sudah saya sedikit singgung dalam materi ya. Nah, jadi di paling sedikit, jadi di sini singgungannya adalah di sini kalimat kalau kurang dari sama dengan itu adalah maksimum sebanyak-banyaknya atau paling banyak. Maka kalau diinformasikan di sini, nah paling sedikit, paling sedikit itu tentu nanti lambang matematikanya adalah lebih besar dari sama dengan. Karena paling sedikit otomatis logikanya lebih boleh. Nah, gitu ya. Kemudian di sini ada vitamin A, juga ada vitamin B. Maka bisa kita tuliskan di sini adalah vitamin A-nya. Jadi di sini vitamin A, kemudian di sini adalah vitamin B. Kemudian yang di atasnya, kita di sini adalah suatu takaran obat mengandung. Maka ada obat jenis lain, maka ada takaran obat 1, takaran obat 2. Maka saya tuliskan takaran obat 1 dan takaran obat 2. Tentu nanti ada jumlahnya, maka saya tuliskan sigma di sini. Oke ya. Kemudian untuk mengisinya kita gunakan warna yang berbeda. Nah, di sini vitamin A takaran obat pertama adalah 6 gram. Satuannya sudah dalam gram semua ya, berarti tidak perlu ada perubahan. Maka vitamin A-nya di sini adalah 6. Kemudian obat yang pertama ya, yaitu 4 gram vitamin B, berarti di sini 4. Kemudian dengan cara yang sama juga takaran obat jenis lain atau yang kedua adalah 3 gram vitamin A dan 6 gram vitamin B. Sementara jumlahnya vitamin A itu, vitamin A ini ya, jumlahnya itu adalah 18, bukan 6 kali 3 ya, bukan. Tapi memang di sini jelasnya adalah 18. Kemudian di sininya adalah vitamin B-nya paling sedikitnya di sini adalah jumlahnya 24. Nah, lagi-lagi ini bukan hasil 4 dikali 6 24, bukan ya tentunya. Karena di sini pun tidak sama. Kayak misalkan di sini 5 kali 6 kan bukan 60, 3 kali 8 kan bukan 48. Jadi bukan
bentuk perkalian dari 6 kali 3. Ini hanya kebetulan 6 kali 3 18, 4 kali 6 24. Jadi ini hanya kebetulannya. Kemudian kita buat namanya model matematikanya ya. Jadi kita buat model matematika. Jadi kalau adik-adik sudah bisa tabelnya tanpa menggunakan tabel, langsung menggunakan model matematikanya, silahkan, tidak jadi masalah. Berarti adik-adik sudah bisa mahir. Oke. Maka jenis yang pertama nanti kita anggap X seperti biasa, jenis yang kedua kita anggap Y untuk mempermudah dalam hal perhitungan. Maka ini adalah 6X ditambah dengan 3Y. Nah, kalimatnya paling sedikit, maka lebih besar dari sama dengan 18. Dan ini kita sederhanakan. Nah, ini bisa disederhanakan. Sederhananya kita bagi, yaitu kita bagi 3 ya. Nah, kita bagi 3, maka kita peroleh nilai adalah 2X ditambah dengan Y lebih besar dari sama dengan 18 dibagi 3, yaitu adalah 6. Nah, oke, kita dapat persamaan yang pertama sudah. Kemudian berikutnya untuk menentukan model matematika yang lainnya adalah berarti ini 4, 6, 24. Nah, berarti kita tuliskan yaitu 4X ditambah dengan 6Y, yaitu lebih besar dari sama ya, paling sedikit di sana 24. Maka ini kita bisa bagi 2. Nah, bagi 2 yaitu 2X ditambah dengan 3Y lebih besar dari sama dengan 24 dibagi 2, yaitu nilainya 12. Nanti kalau ada di perhitungan di sini, hitungan di tempat lain, nanti model matematikanya nanti ditulis ulang ya. Kalau gini nggak boleh nulis seperti ini, jadi adik-adik harus menulisnya secara lengkap. 2X ditambah Y lebih besar dari sama dengan 6. Kemudian berikutnya adalah 2X ditambah dengan 3Y lebih besar dari sama dengan 12. Kemudian syarat cukupnya adalah X lebih besar dari sama dengan 0 dan Y lebih besar dari sama dengan 0. Gitu ya. Nah, ini yang disebut sebagai model matematikanya. Model matematika. Kemudian untuk menentukan gambarnya, maka kita harus cari koordinatnya seperti biasa, adik-adik. Maka di sini adalah garis yang pertama. Jadi ini adalah persamaan pertama. Kemudian ini adalah persamaan kedua. Seperti biasa, ini X, Y, ini 0, ini 0, ini X, Y, kemudian 0, 0. Nah, kita gunakan warna yang berbeda untuk mengisinya. Seperti ini, adik-adik sudah paham ya, tinggal 6 dibagi dengan 2. Nah, karena di sini kan 0, berarti 6, karena sini 0 ya, berarti 6 dibagi dengan 1 ya. Ini kan ada Y doang, berarti ini 1. Jadi 6 bagi 1 yaitu 6. Nah, kemudian kalau Y-nya 0 berarti 6 dibagi 2. Nah, berarti kita dapat 3. Oke, kita sudah dapat koordinatnya 0,6. Nah, udah tahu, tulis saja ya. 6 kemudian 3. Kalau 6 di sini, 3 di tengah-tengah. Maka tinggal kita tarik garis. Oke, nah kira-kira seperti ini. Kemudian kita gunakan warna yang berbeda lagi, yaitu ungu lah. Nah, seperti biasa, berarti di sini 12, pakai yang ini juga nggak masalah. 12, kalau ini 0, berarti 12 dibagi 3 dapatnya 4. Kalau di sini 0, 12 bagi 2 adalah 6, gitu ya. Berarti kita dapatkan 0,4. Nah, 0,4 berarti di sini. Nah, kalau 3 di sini, 4 ya, kira-kira di sinilah. Kemudian 6, maka 2 kali lipatnya di sini 6. Kita tarik garis. Oke. Ya, nah oke. Nah, setelah tarik garis kita tinggal mengasirnya saja untuk menentukan daerahnya. Nah, kalau begitu kita arsir. Oke. Nah, arsir yang pertama, yang garis 2X tambah Y lebih besar dari sama dengan 6. Karena ada lebih besar, nah ini lebih besar ya, maka arsirannya harusnya ke atas. Nah, karena ini garisnya dari kiri atas menuju ke kanan bawah. Nah, gitu ya. Jadi sesuai garisnya, yaitu kita punya garis yang warna hijau ya, warna hijau itu arsirannya harusnya kan ke atas, maka kita arsir ke bawah berlawanannya. Jadi berlawanan dengan aturan kotornya, kita menggunakan aturan yang bersih. Kemudian dengan cara yang sama juga, yaitu harusnya ke atas, maka kita arsir ke bawah. Nah, ini saya menggunakan satu warna nggak masalah. Karena kita menggunakan aturan bersih, kita tidak perlu mencari berapa yang paling banyak diarsir. Nah, ini arsirannya juga tentu sama saja ya, arsirannya berlawanan.
Nah, ini untuk X lebih besar sama dengan 0, kemudian ini juga sama. Ini untuk Y lebih besar sama dengan 0. Nah, oke, daerah yang paling bersih dalam hal ini arsiran adalah yang ini, yang di atas, daerah himpunan penyelesaiannya. Jadi kita punya 1, 2, nah ini titiknya ya. Nah, oke, kita tidak ada titik lagi ya, ini hanya perpanjangan saja, daerahnya adalah yang bersih, yang di atas. Nah, kita sudah dapat daerah himpunan penyelesaiannya, maka kita bisa menentukan nama-nama titiknya, yaitu A, titik B, dan ini titik C. Nah, untuk menentukannya titik A, tentu kita sudah dapat, karena ini adalah hanya koordinatnya 0,6. Nah, ingat X dulu, baru Y. Kemudian untuk menentukan koordinat B, kita harus menggunakan yang namanya eliminasi dari dua garis ini. Jadi, kita tentukan titik B. Jadi, titik B. Nah, titik B. Jadi, kita mencari titik B dengan cara eliminasi dua garis tersebut. 2X ditambah Y, nah sama dengan ya, kita buat sama dengan. Kemudian 2X ditambah dengan 3Y sama dengan 12. Nah, ini kemudian kita eliminasi, sama-sama punya 2X positif pula, maka dengan cara dikurang. Nah, oke. Kemudian dikurang, maka didapatkan ini hilang, tinggal Y dikurang dengan 3Y, jadi min 2Y. Jadi 1 dikurang 3 kayak gitu. 6 dikurang 12 ya berarti min 6. Sehingga kita punya Y sama dengan minus 6 dibagi dengan minus 2. Ingat ini pembagian bukan pindah tempat. Maka 6 dibagi dengan 2 minus bagi minus jadi positif. Jadi jawabannya adalah 3. Kita sudah dapat angkanya 3. Untuk Y-nya ya 3. Kemudian X-nya kita dapatkan dari mana? Ya mana saja boleh. Misalkan saya mau menggunakan yang ini. Nanti kita dapatkan 2X ditambah dengan 3 sama dengan 6. Ya. 2X sama dengan 6 dikurang 3. Kita dapat 2X sama dengan berapa ini? 3 ya. Nah, maka X-nya didapat adalah 3/2. Oke, ups. Jelek nih tulisannya nih. Kita hapus dulu. Oke, ini harusnya penulisannya 3/2. Oke. Kita dapat 3/2. Nah, kita tidak ada kesalahan hitung ya. Kalau di sini 3 kali dengan 3 9, 12 kurang 9 3 juga, maka kita dapat benar. Di sini adalah 3/2. Kemudian untuk garis yang C-nya, yaitu garis C-nya tidak perlu dicari karena sudah ada, yaitu titiknya adalah 6,0. Ingat X dulu 6 baru Y-nya 0. Ya, karena ini adalah punyanya sumbu X. Nah, oke. Ini adalah sumbu Y. Kita sudah dapat. Nah, kalau sudah dapat, kita substitusikan nilai dari fungsi objektifnya. Jadi ini adalah fungsi tujuan atau juga disebut juga fungsi objektif. Nah, objektif. Nah, jadi fungsi di mana untuk mencari nilai. Nah, mintanya yang semurah-murahnya, tentu cari yang paling kecil. Jadi paling kecil hasilnya. Nah, dari kecil hasilnya, jadi dari paling kecil hasilnya. Sehingga ketika kita substitusi, maka ini adalah 10.000 dikali dengan 0 ditambah dengan 20.000 dikali dengan 6. Nah, ini karena kita sudah tahu hasilnya nanti adalah, karena ini berupa uang, berarti pakai rupiah ya, dapatnya adalah 120, karena 20 kali 6 harus 20.000. Nah, belakangnya tambahin 00. Dengan cara yang sama juga, maka ini adalah 10.000, oke, dikali dengan 3/2 ditambah dengan 20.000, oke, dikali dengan 3. Sehingga kalau ini hasilnya kan 5.000 dikali 3 15.000. 15.000 ditambah dengan 20.000 kali 3 60. 60 ditambah 15 berarti dapatnya 75. Dapat 75.000. Oke. Nah, cara yang terakhir adalah 10.000. Nah, ini dikali dengan 6, kemudian ditambah dengan 20.000. Nah, begini adik-adik caranya ya, dikali dengan 0 karena Y-nya adalah 0. Oke, ini 0 ya. Oke. Kemudian ini sama dengan, nah, oke, ini agak jelek. Kita hapus dulu. Nanti asumsinya salah.
Oke, kemudian lanjutkan. Ini adalah berapa tadi? 10.000. Nah, nih 10.000 dikali 6, 60.000. 20.000 kali 00, berarti hanya mendapatkan nilai 60.000. Nah, yang diminta dalam soal, hal ini adalah mintanya biaya semurah-murahnya. Nah, semurah-murahnya di sini ada 120, 75, 60. Tentu yang 60.000 adalah yang paling murah. Jadi, gambar penjelasannya sudah dan persamaan mendapat biaya semurah-murahnya. Ya, biaya semurah-murahnya adalah 60.000. Nah, bagaimana dia mendapatkan biaya semurah-murah kalau ditanya berapa biaya semurah-murahnya? Berarti harus mencari yang tipikal mana, takaran obat yang mana. Jadi, kalau begitu karena ini adalah X itulah menyatakan takaran obat jenis pertama, berarti untuk mendapatkan seminimal mungkin atau semurah-murahnya dia hanya perlu membeli atau menggunakan suatu takaran obat di mana takaran obat tersebut harus takaran obat jenis pertama yaitu sebanyak 6 dosis saja. Jadi hanya perlu 6 takaran obat jenis pertama agar terpenuhi makanan yang paling mengandung minimal sedikitnya 18 gram vitamin A dan 20 gram vitamin B. Jadi ini kalau ketika ditanya, tapi di sini kan pertanyaannya hanya berapa biaya yang semurah-murahnya hanya 60.000 kalau ditanya biayanya saja. Oke, demikian pembahasan kita, yaitu pembahasan program linier. Di part yang pertama ini hanya membahas soal dari nomor 1, 2, dan 3. Semoga bermanfaat, semoga menginspirasi. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Mr. Namit berbagi untuk menginspirasi.